Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safitri Salsabila dengan NIM 1903211000081 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi produksi Kopdoglas dan fungsi produksi Stochastic Frontier pada usaha tani jagung di Madura. Untuk pokok bahasan dalam video ini, yang pertama yaitu pendahuluan, terdiri dari latar belakang dan tujuan. Yang kedua yaitu pembahasan, terdiri dari fungsi produksi Kopdoglas dan Stochastic Frontier. Dan yang terakhir yaitu penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. Pendahuluan. Jagung merupakan bahan pangan dan sumber karbohidrat kedua setelah beras sekaligus sumber pakan ternak. Jagung sebagai makanan pokok dan memiliki potensi untuk menjadi komoditas yang strategis dan cukup berperan dalam meningkatkan pendapatan. Kebutuhan pasar akan jagung masih terus mengalami peningkatan dan harga jagung yang tinggi merupakan faktor yang menyebabkan petani untuk membudidayakan jagung. Rendahnya kinerja produksi disebabkan oleh rendahnya produktivitas usaha tani jagung. Permasalahan dalam kegiatan usaha tani di Madura yaitu pola produksinya yang masih kurang baik, serta terdapat kendala yang dihadapi mulai dari benih, tenaga kerja, dan pupuk. Jagung termasuk komoditas unggul dibandingkan dengan komoditas pangan yang lain. Kemudian untuk teori produksi menggambarkan tentang keterkaitan antara faktor-faktor produksi dengan tingkat produksi yang diciptakan. Faktor produksi disebut input dan jumlah produksi disebut output. Terdapat hubungan antara produksi dengan input, yaitu output maksimal yang disebut input tertentu atau fungsi produksi. Untuk meningkatkan efisiensi dan produksi jagung, perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi produksi jagung melalui analisis fungsi produksi Kopdoglas dan Stochastic Frontier. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui variabel yang berpengaruh secara signifikan dan elastisitasnya, mengetahui nilai produksi maksimum atau NPM dan NPP, dan elastisitas dari masing-masing variabel, serta mengetahui tingkat efisiensi teknis pada masing-masing petani jagung. Tabulasi data dan analisis fungsi produksi Kopdoglas. Berikut merupakan data asli yang telah diperoleh. Kita akan copy data tersebut ke dalam Excel terlebih dahulu. Kemudian tabulasikan data yang ada ke dalam Excel. Data yang akan kita analisis terdiri dari fungsi produksi jagung, benih, dan tenaga kerja. Sebanyak 120 data. Kemudian, kita akan kalikan data tersebut dengan NIM, yaitu 81. Kita kalikan semua data 120 tadi dengan 81. Selanjutnya, kita mengubah semua data yang telah dikalikan ke dalam bentuk len. Rumusnya yaitu sama dengan len buka kurung data yang akan dilenkan tutup kurung. Kemudian kita copy data tersebut dan akan kita pindah ke dalam SPSS. Dalam variabel view, kita akan mengubah namanya menjadi yang pertama yaitu len_y, yang kedua yaitu len_x1, dan yang ketiga yaitu len_x2. Kemudian kita klik Analyze, Regression, kemudian Linear, lalu masukkan variabel dependent yaitu produksi jagung ke dalam fungsi Y dan variabel independent yaitu benih dan tenaga kerja ke dalam fungsi X. Lalu kita klik OK. Maka akan muncul output dari data yang sudah diolah di SPSS. Untuk interpretasinya yaitu
Berdasarkan pada tabel model summary, dapat diketahui nilai adjusted R-square adalah sebesar 0,172. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaruh variabel X1 atau benih dan X2 atau tenaga kerja terhadap Y yaitu produksi jagung adalah sebesar 17,2% dan sisanya sebesar 82,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Selanjutnya yaitu tabel ANOVA. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa F hitung adalah sebesar 12,127 dengan nilai SIG sebesar 0,000. Dikarenakan nilai SIG yang diperoleh lebih kecil dari 0,05, maka nilai F hitung yang diperoleh sangat signifikan. Jadi dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X1 atau benih dan X2 atau tenaga kerja secara bersama-sama terhadap variabel Y yaitu produksi jagung. Yang terakhir yaitu tabel koefisien. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, maka diperoleh model linier sebagai berikut. Len Y sama dengan len 4,229 ditambah 0,029 len X1 ditambah 0,337 len X2. Sehingga model fungsi produksi Cobb-Douglas yang dihasilkan yaitu Y sama dengan 68,649 X1 pangkat 0,029 X2 pangkat 0,337. Berdasarkan model di atas, maka parameter-parameter beta yang dihasilkan yaitu beta 1 sama dengan 0,029 dan beta 2 sama dengan 0,337. Kemudian interpretasinya yaitu dari fungsi produksi Cobb-Douglas yang telah diperoleh sebelumnya, yaitu yang pertama, jika variabel independen yaitu benih dan tenaga kerja dianggap konstan, maka output produksi akan bertambah sebesar 4,229. Yang kedua yaitu koefisien regresi variabel benih sebesar 0,029, artinya yaitu apabila benih mengalami kenaikan sebesar 1%, maka jumlah output produksi akan naik sebesar 0,029% dengan asumsi nilai variabel lainnya bersifat konstan. Yang ketiga yaitu koefisien regresi variabel tenaga kerja sebesar 0,337. Artinya yaitu apabila tenaga kerja mengalami kenaikan sebesar 1%, maka jumlah output produksi akan naik sebesar 0,337% dengan asumsi nilai variabel lainnya bersifat konstan. Yang kedua, berdasarkan fungsi produksi Cobb-Douglas, maka dapat diketahui nilai elastisitasnya, yaitu elastisitas benih sebesar 0,029 dan elastisitas tenaga kerja sebesar 0,337, sehingga nilai input tenaga kerja memiliki elastisitas yang paling besar. Yang ketiga, berdasarkan elastisitas tersebut dapat diketahui intensitas produknya lebih bersifat padat tenaga kerja dan tidak bersifat padat modal. Hal tersebut karena nilai elastisitas tenaga kerja lebih besar dibandingkan elastisitas modal yang berupa benih. Yang keempat yaitu berdasarkan persamaan fungsi produksi Cobb-Douglas, maka dapat diketahui return to scale dengan cara menambahkan beta 1 dan beta 2 yaitu 0,029 dan 0,337, maka hasilnya sama dengan 0,366. Return to scale untuk fungsi tersebut yaitu decreasing return to scale, karena beta 1 ditambah beta 2 kurang dari 1. Artinya bahwa proporsi penambahan faktor produksi melebihi proporsi produksi. Elastisitas produksi yang kurang dari 1 terjadi pada saat kurva produksi marginal berada di bawah kurva produksi rata-rata. Untuk yang selanjutnya yaitu perhitungan nilai produk maksimum. Y sama dengan 68,649 X1 pangkat 0,029 X2 pangkat 0,337. Diketahui bahwa V1 sama dengan Rp1, V2 Rp4, dan B sama dengan Rp10 per kilogram. APP X1 sama dengan 5 dan APP X2 sama dengan 1. MR1 sama dengan P dikali MPP sama dengan 10 dikali EB dikali APP sama dengan 10 dikali 0,029 dikali 5 sama dengan 10 dikali 0,145 sama dengan 1,45 lebih besar dari 1. MR per V lebih besar dari 1. 1,45 per 1 lebih besar dari 1, 1,45 lebih besar dari 1, sehingga secara ekonomis penggunaan faktor produksi benih belum efisien dalam arti faktor produksi benih masih bisa ditambah. Kemudian MR2 sama dengan P dikali MPP sama dengan 10 dikali EB dikali APP sama dengan 10 dikali 0,337 dikali 1 sama dengan 10 dikali 0,337 sama dengan 3,37 kurang dari 4. MR per V kurang dari 1, 3,37 per 4 kurang dari 1, 0,8 kurang dari 1. Sehingga secara ekonomis penggunaan faktor produksi tenaga kerja belum efisien dalam arti produksi tenaga kerja masih bisa ditambah.
Selanjutnya yaitu fungsi produksi stochastic frontier. Kita copy data asli ke dalam Excel terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan mengalihkan data tersebut dengan NIM yaitu 81. Untuk melakukan analisis frontier, kita harus memperhatikan aturannya terlebih dahulu, yaitu kita tidak diperbolehkan menuliskan nama responden, sehingga kita akan menulisnya dengan nomor responden sebanyak 120. Selanjutnya yaitu jenis data, di mana jenis data yang digunakan yaitu cross-section, maka menggunakan kode 1. Sehingga dari data 1 sampai 120 menggunakan kode yang sama yaitu 1. Kolom selanjutnya yaitu produksi jagung dalam satuan kuintal. Selanjutnya itu benih, tenaga kerja, pupuk kandang, dan pupuk fosfat. Kemudian kita akan mengalihkan data asli tersebut dengan NIM yaitu 81. Kita drag semua data agar mengalihkan dengan angka 81. Selanjutnya, kita akan mengubah data tersebut ke dalam len terlebih dahulu. Namun, untuk nomor responden dan jenis data tidak perlu diubah ke dalam bentuk len. Rumusnya yaitu sama dengan len, buka kurung, data yang akan dilenkan, tutup kurung. Kemudian drag semua data yang akan dilenkan sehingga akan muncul data setelah dilenkan dari 120 responden. Setelah semua data sudah diubah ke dalam bentuk len, maka kita copy ke dalam file baru dengan cara paste value. Setelah semua data sudah diubah ke dalam bentuk len, maka kita akan save ke dalam folder yaitu folder frontier. Dan di belakang koma harus terdapat 6 digit angka sehingga kita harus menyesuaikannya terlebih dahulu. Setelah itu kita save ke dalam folder yang ada aplikasi frontiernya dengan nama UTS dan tipenya yang digunakan yaitu MS-DOS. Kemudian kita klik OK dan Yes. Untuk Excel tersebut tidak perlu disimpan. Lalu kita akan masuk ke folder Frontier untuk mencari data tersebut. Kita akan mengubah ekstensinya dari TXT menjadi DTA. Data tersebut telah berubah menjadi DTA file. Selanjutnya, kita olah data tersebut ke dalam software Frontier dengan menjawab pertanyaannya. Yang pertama yaitu T, lalu 1, uts.dta, kemudian uts.out, 1, y, 120, 1, lalu 120, 4, y, dan N, kemudian Enter. Maka akan muncul output dari analisis software Frontier, dan yang akan dianalisis yaitu dari the final MLA estimate dan technological efficiency estimate. Berikut merupakan hasil dari output stochastic frontier. Interpretasinya yaitu dari analisis inefisiensi di lapang. Nilai LR test sama dengan 6,913. Nilai kode PALM pada derajat kesalahan 0,05 adalah 5,138. Hipotesisnya yaitu H0 sama dengan tidak terdapat kasus inefisiensi di lapang dan H1 sama dengan terdapat kasus inefisiensi di lapang. Nilai LR test lebih besar dari nilai kode PALM, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya terdapat kasus inefisiensi di lapang.
Selanjutnya yaitu nilai gamma. Nilai gamma menunjukkan berapa persentase error term yang disebabkan karena inefisiensi teknis. Alpha yang digunakan adalah 5%. Nilai theta B5% sebesar 1,980626. Nilai T hitung sebesar 12,70. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel. 90,89% error term disebabkan karena inefisiensi teknis. Error term yang ada di dalam fungsi produksi frontier tersusun oleh dua komponen yaitu risiko dan inefisiensi teknis. Error term atau kesalahan ketidakmampuan petani untuk menghasilkan produksi yang tertinggi disebabkan karena 90,98% adanya inefisiensi teknis sedangkan 9,11% disebabkan karena risiko. Untuk uji pengaruh setiap variabel, T hitung lebih besar dari T tabel sama dengan signifikan. T tabel 5% sama dengan 1,980626. Beta 1, T hitungnya sama dengan min 0,89 maka tidak signifikan. Jika X1 atau benih dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar min 0,832%. Untuk beta 2, T hitung sama dengan 3,532 sama dengan signifikan. Jika X2 atau tenaga kerja dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,257%. Untuk beta 3, T hitung sama dengan 2,920 maka signifikan. Jika X3 atau pupuk kandang dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar min 0,360%. Untuk beta 4, T hitungnya sebesar 3,790 maka signifikan. Jika X4 atau pupuk fosfat dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,455%. Tingkat efisiensi teknis. Jika tingkat efisiensi teknis lebih besar dari 0,8, apakah petani dikatakan efisien secara teknis? Jika tingkat efisiensi teknis kurang dari 0,8, maka petani dikatakan tidak efisien secara teknis. Petani jagung yang efisien secara teknis yaitu petani dengan nomor 48, 58, 62, 63, 65, 72, 75, 88, 94, 95, 96, 100, 112, 118, dan 120. Selain itu merupakan petani yang tidak efisien secara teknis. Rata-rata efisiensi yang dicapai oleh petani dalam penelitian adalah 0,62987583. Artinya adalah jika dilihat secara keseluruhan atau secara rata-rata, di lokasi penelitian petani belum berproduksi secara efisien. Yang terakhir yaitu penutup. Kesimpulannya yaitu berdasarkan analisis fungsi produksi Cobb-Douglas diketahui bahwa apabila variabel input benih dan tenaga kerja dianggap konstan, maka produksi jagung akan bertambah sebesar 4,229. Berdasarkan nilai elastisitas diketahui bahwa elastisitas benih sebesar 0,029 dan elastisitas tenaga kerja sebesar 0,337. Sehingga nilai elastisitas faktor produksi tenaga kerja paling berpengaruh daripada benih. Berdasarkan perhitungan NPM atau VMP, diketahui bahwa nilai input benih dan tenaga kerja belum efisien atau penggunaan input tersebut belum memaksimumkan profit. Pada analisis fungsi produksi stochastic frontier, diketahui terdapat kasus inefisiensi di lapang karena nilai LR-test lebih besar dari nilai kode PALM. Berdasarkan persentase error term, diketahui bahwa koefisien gamma sebesar 90,89 karena inefisiensi teknis. Sedangkan untuk petani jagung yang efisien secara teknis, yaitu petani nomor 48, 58, 62, 63, 65, 72, 75, 88, 94, 95, 96, 100, 112, 118, dan 120. Selain itu, merupakan petani yang belum efisien secara teknis. Untuk sarannya yaitu petani sebaiknya menambahkan input benih dan tenaga kerja untuk meningkatkan produksi jagung dan agar efisien secara ekonomis. Kemudian petani harus meminimumkan faktor inefisiensi eksternal agar petani dapat efisien secara teknis. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang fungsi produksi Cobb-Douglas dan stochastic frontier. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.